Kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen proyek akan menjelaskan hasil dari laporan kami. Saya Wina dengan NPM 2242096. Kemudian ada project manager kami yaitu Michelle dan project member kami lainnya yaitu Jersitan, Jaslyn dan Joycelyn Prislia. Berikut adalah poin-poin yang akan dijelaskan pada presentasi ini. Yang pertama ada project overview, yang kedua financial statement, yang ketiga result and documentation, yang keempat conclusion. Nama usaha kami yaitu Blues Creatio. Kami menjual kerajinan tangan berupa 100 buah gelang untuk mengumpulkan dana sebesar 1 juta rupiah dan disumbangkan kepada masyarakat Gajah. Periodik laporan kami mulai dari planning hingga finishing, yaitu 31 Januari 2024 sampai dengan 7 April 2024. Blus creatio diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti penciptaan indah, blus yang artinya indah, dan creatio artinya penciptaan. Tujuan utama dari usaha ini yaitu memberikan hasil penjualan berupa uang donasi kepada korban gajah sehingga dapat membantu meringankan penderitaan dan mendukung rekonstruksi di gajah. Penjualan gelang akan dipromosikan dan dijualkan secara offline yang berlokasi di Universitas Internasional Batam dan juga secara online menggunakan akun sosial media Instagram. Berikut adalah struktur organisasi proyek ini. Proyek ini dipimpin oleh manajer yaitu Michelle dan ia juga berperan sebagai finance manager dalam laporan ini. Kemudian ada Jersitan yang berperan sebagai accounting and risk manager. Kemudian ada Jesslyn yang berperan sebagai operational manager dan Jocelyn Prislia yang berperan sebagai marketing and sales manager. Dan saya, Wina, berperan sebagai production and quality manager. Berikut adalah deskripsi proyek kami. Generasi sekarang ini memiliki tren unik dalam menggunakan gelang tangan sebagai hiasan. Gelang tangan telah menjadi salah satu aksesoris yang populer, tidak hanya sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai simbol identitas dan gaya hidup. Gelang tangan juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dengan memberikan gelang sebagai tanda persahabatan atau sebagai hadiah spesial dalam acara-acara tertentu. Hal ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh karena itu tim proyek merencanakan produk gelang tangan yang memiliki bentuk yang unik dan menarik dengan menargetkan penjualan sebanyak 100 gelang dengan harga 18.000 per gelang untuk mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah yang dijualkan kepada anak remaja, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Universitas Internasional Batam. Dalam upaya untuk membantu korban gajah yang terkena krisis pangan, dan anak-anak gajah yang menderita akibat kekurangan obat, semua hasil penjualan gelang akan disumbangkan kepada korban gajah. Dengan setiap pembelian gelang, tidak hanya mendapatkan aksesoris yang indah, tetapi juga turut berkontribusi dalam memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan kepada korban gajah. Selanjutnya, ini adalah tujuan proyek kami. Yang pertama, membantu meringankan penderitaan dan mendukung rekonstruksi di Gaza. Yang kedua, mengumpulkan dana yang kemudian disalurkan sebagai donasi kepada korban Gaza yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, memberikan kontribusi positif dan membantu masyarakat yang terkena dampak konflik di Gaza.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jocelyn. Selanjutnya adalah project goal dari usaha kami adalah pertama, 100 buah gelang dapat terjual habis dalam waktu yang telah ditentukan. Kedua, mencapai keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Ketiga, dana berhasil dikirimkan melalui website penggalangan dana kitabisa.com. Selanjutnya adalah risk management plan. Yang pertama adalah produk tidak terjual sesuai target yang ditentukan. Tingkat resikonya tinggi. Untuk mengantisipasi resiko terjadi, kami selain menggunakan sarana promosi di platform Instagram, juga akan mengupayakan mouth-to-mouth method dalam mengenalkan produk secara maksimum. Kedua, tidak adanya proyek sponsor. Tingkat resiko termasuk tinggi. Proyek ini bersifat jangka pendek sehingga sulit dalam mencari investor eksternal untuk menanamkan modal. Sehingga kemungkinan besar dana berasal dari modal setoran individu dari anggota proyek. Ketiga adalah terjadinya keterlambatan pembuatan gelang. Resikonya tinggi. Keterlambatan dalam produksi bisa terjadi apabila material delayed atau mengalami kecacatan sehingga mengganggu proses produksi. Dalam hal ini diupayakan dengan cara memilih supplier yang sesuai kriteria dalam hal ketersediaan bahan, kualitas yang baik, dan dengan jaminan pengiriman yang tepat waktu. Keempat adalah kurangnya minat konsumen terhadap produk. Tingkat resikonya adalah sedang. Kurangnya minat konsumen bisa saja terjadi jika ada pesaing dengan barang sejenis yang berada di dekat kita ataupun new entrants yang masuk. Selanjutnya yang kelima adalah keterlambatan bahan baku, tingkat risiko sedang. Proses produksi akan terlambat jika bahan baku tidak ada ataupun terlambat datang. Yang keenam adalah terjadinya perbedaan warna dengan produk asli yang disebabkan karena pencahayaan kamera. Tingkat resiko rendah. Untuk resiko perbedaan warna berpotensi rendah, karena dalam pemilihan bahan baku, manik-manik sudah difilter kualitasnya, dan untuk hasil foto, kami berupaya untuk meyakinkan kondisi terbaik dari produk kami. Dan yang terakhir, ketujuh, bisa saja terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diduga sehingga dapat merugikan proyek. Tingkat resikonya rendah. Implementation method. Terdapat pengembangan penggunaan produk. Salah satunya terdapat pengembangan penggunaan produk, mempromosikan produk, pembelian bahan, pembuatan produk, pembayaran produk, pengiriman produk, pengumpulan dana, dan pengiriman dana. Dapat kita ketahui terdapat communication schedule. Salah satunya adalah communication kick-off meeting. Terjadi pada hari pertama, channelnya dilakukan secara face-to-face dengan semua anggota kelompok, dan purpose yang dilakukan adalah untuk memperkenalkan proyek kepada seluruh anggota, membahas rincian dari proyek. Yang kedua adalah project status meeting, dilakukan setiap minggu secara face-to-face dengan semua anggota kelompok, dengan bertujuan untuk mengetahui progres dari tugas setiap manajer. Yang ketiga adalah project budget determination, dilakukan setiap minggu secara face-to-face dan WhatsApp. Dilakukan oleh project manager, accounting and risk manager, operational manager, yang berguna untuk menentukan profit yang diinginkan dan perkiraan jumlah uang yang akan dikeluarkan. Dan yang terakhir, project design review, dilakukan 1 minggu setelah penentuan produk secara WhatsApp atau sosial media dengan dengan project manager dan production manager, dengan bertujuan menentukan desain akhir produk. Selanjutnya adalah komunikasi dengan supplier, yaitu pada saat purchase untuk detail konfirmasi dan completion of order yang semuanya dilakukan secara online melalui aplikasi Shopee. Setelah melakukan pembelian, tim proyek akan mengkonfirmasi detail pesanan dengan supplier yang dilakukan oleh operational manager dan dilaporkan kepada project manager. Kemudian pada saat pesanan tiba dan dicek kelengkapannya, tim proyek akan mengkonfirmasi penerimaan pesanan melalui aplikasi Shopee. Next adalah komunikasi dengan customer. Komunikasi tim proyek dengan customer dilakukan secara online dan offline oleh marketing dan sales manager.
Customer dapat melihat desain gelang melalui akun tim proyek di aplikasi Instagram dan mengkonfirmasi kepada tim proyek atas ketersediaan produk. Customer juga dapat membeli gelang langsung secara offline dengan tim proyek di kelas 309 UIB. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gelang. Alat yang digunakan ada gunting, tang, dan stapler. Kemudian bahan yang digunakan ada benang, manik-manik, charm, ring penyambung, kait udang, plastik packing, kantong plastik, dan hang tag. Kemudian langkah-langkah untuk membuat gelang. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian masukkan manik-manik ke dalam benang, dan jangan potong benang sebelum manik-manik dimasukkan semua. Selanjutnya, ukur ke pergelangan tangan. Jika sudah pas, potonglah benang elastis. Lebihkan 10 cm atau kurang lebih sekitar 5 cm di setiap ujungnya, agar mudah untuk diikat. Masukkan charm, kemudian ikat mati. Pastikan ikatan tersebut kencang dan jarak antara manik-manik rapat. Dan terakhir, guntinglah sisa karet. Berikut ini adalah diagram perbandingan pengeluaran biaya menurut anggaran dan realisasi biaya. Diagram berikut menunjukkan perbedaan pengeluaran menurut anggaran dan realisasinya. Hal ini disebabkan karena perbedaan jadwal pengeluaran dan biaya yang dikeluarkan. Pembelian alat dan bahan yang diperkirakan akan dilakukan secara terpisah dari tanggal 3 Maret hingga 10 Maret, tidak dilakukan sesuai jadwal. Seluruh pembelian dilakukan secara online melalui aplikasi Shopee. Karena adanya diskon pada tanggal 3 Maret, sehingga seluruh pembelian dilakukan pada tanggal tersebut. Perbedaan performasi biaya juga disebabkan karena adanya perbedaan pengeluaran iklan yang lebih rendah 100.000 dibandingkan yang dianggarkan. Dapat disimpulkan, realisasi performasi biaya ini dianggap baik karena menghemat biaya sehingga tidak melebihi anggaran biaya. Selanjutnya ada teknik peningkatan proses. Nah, teknik peningkatan proses yang pertama adalah analisis proses saat ini. Ini kami lakukan dengan cara mengidentifikasi langkah-langkah yang terlibat dalam proses penjualan gelang dari penyiapannya sampai penyelesaian transaksinya. Nah, untuk yang kedua, identifikasi perbaikan potensial, di mana ini kami lakukan dengan cara melibatkan tim penjualan dan manajemen untuk mendapatkan masukan atau ide melalui meeting dan pertemuan. Yang ketiga adalah implementasi teknologi. Di sini kami mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak software pada manajemen penjualannya untuk mengotomatiskan beberapa langkah dalam proses penjualan seperti pengantaran pesanan, pencatatan transaksi menggunakan Excel, menggunakan aplikasi untuk memudahkan pencatatan transaksinya. Untuk yang keempat, peningkatan layanan pelanggan. Kami fokus pada pelayanan pelanggan yang lebih baik untuk memberikan pengalaman yang memuaskan dan personal terhadap pelanggan. Kami menggunakan sistem agar pelanggan lebih mudah melakukan pemesanan, pembayaran, ataupun melacak status pesanan mereka. Yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Kami tetap monitor dari proses penjualan setelah implementasi perubahan change management plan untuk memastikan bahwa perbaikan yang diimplementasi itu berhasil. Dan yang keenam adalah komersialisasi dan pemasaran. Kami memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan produk. Berikut kami sajikan bentuk laporan laba rugi dari proyek kami, yaitu Beres Kreasio. Dapat dilihat untuk salesnya kami memperoleh 684.000, setelah dikurangi dengan harga pokok perolehan, kami mendapat gross profit 417.240 rupiah. Setelah dikurangi dengan expense, kami mendapatkan net income-nya 217.240 rupiah. Untuk di laba ruginya, kami mendapatkan total aset setelah perhitungan yaitu 1.017.240 rupiah, dan total liabilities-nya 0. Kemudian untuk equity-nya kami dapat dari profit income yaitu
tambah equity yaitu Rp1.017.240.000. Untuk hasil equity-nya, equity akhir pada Maret 31 yaitu Rp1.017.240.000. Selanjutnya ini adalah gambar chart dari planning schedule. Lalu ini adalah chart dari preparation schedule. Dan juga ini ada implementation schedule. Dan juga finalization schedule. Jadi ini adalah dokumentasi pemberian dana kepada korban Gaza, ada bukti transfer dan bukti chat. Jadi conclusion-nya itu kami gagal menjual 100 buah gelang dalam waktu yang ditentukan dan tidak mencapai keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Dan dana berhasil dikirimkan melalui website pelanggan danakitabisa.com dan dapat dibilang proyek gagal. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya.